hadir? Hadir semua? Fernando. Adit. Adit. Ada apa tadi kamu bilang sedih? Baik. Pada hari ini kita akan mempelajari yang namanya jaringan tumbuhan. Ingat, tingkatan sel atau tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari yang terkecil, yaitu individu ataupun organisme. Kamu di tahap mana hari ini belajarnya? Tahap 2. Di tahap 2. Berarti kalau kamu di tahap kedua, arti dari jaringan adalah Kumpulan dari sel. apa? Kumpulan dari sel. Kalau ditanya apa itu sistem organ adalah Kumpulan dari kumpulan dari organ-organ. kumpulan dari. Berarti kalau dibilang sistem ekspresi, adakah organnya di dalam? Masih ingatkah? Sistem ekspresi ada organ-organnya di dalam? Ada, karena sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ memiliki fungsi tertentu. Masih ingatkah organ apa saja yang terlibat dalam sistem ekspresi? Hati, Oke, Marco. hati, Hati, bagus. paru, Bagus. ginjal, Ginjal sama kulit. Siapa yang mengeluarkan urin? ginjal, Yang mengeluarkan keringat? kulit, Yang mengeluarkan racun? hati, Satu lagi, yang mengeluarkan CO2 adalah paru. Oke, baik. Itu sekilas mengenai yang kita pelajari minggu lalu kalau kamu masih ingat. Kenal dengan kelapa? Siapa tahu cuma santannya aja ya teman-teman. Oke. Apakah kamu mengenal buah kelapa? Ya. Kira-kira mengapa batoknya itu keras? Angkat tangan baru lantang suaranya. karena dilapisi oleh sel sel batu. Bagus. Benar itu? Benar. Benarkah itu? Benar. Mengapa air dari tanah bisa mencapai daun? Karena adanya sel. Mengapa air dari tanah itu bisa mencapai daun? Sementara sifat air itu mengalir ke tempat yang rendah. Oke, ada yang bisa? Andre? Karena di tumbuh itu ada silen dan floem. Silen dan floem. Apa rupanya itu? Silen mengangkut air dari akar daun. Floem bagaimana fotosintesis dari daun untuk tumbuh. Berarti yang mencapai air dari tanah ke daun itu fungsinya siapa? Silen. Karena ada silen ya. Oke. Untuk mengetahui apakah memang itu tepat jawabannya, yang kedua ini, kalau yang pertama tadi sudah benar ya. Oke, kita lihat langsung video pembelajarannya nanti dibagikan. Akan tetapi seperti biasa juga, kamu mengetahui untuk apa sih kamu mempelajari jaringan tumbuhan ini, Suci? Dapat meningkatkan aktivitas siswa dan siswa. Dan diharapkan siswa dapat menjelaskan fungsi dari jaringan meristem maupun permanen, membedakan ciri-ciri berbagai jenis jaringan permanen, menjelaskan fungsi berbagai jenis jaringan permanen, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dengan menumbuhkan perilaku teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, peduli, berani, dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi. Oke, model pembelajaran apa katanya aku? Problem based learning. Seperti apa problem based learning ini? Berbeda dengan project based learning. Kalau di problem based learning, seperti biasa, kamu dihadapkan kepada satu masalah, kemudian kamu disuruh berdiskusi kelompok, kemudian setelah itu yang kamu diskusikan dipresentasikan. Sudah berkelompok ini? Ya. Oke, sebelum kalian berdiskusi, silahkan ditonton video yang Ibu kasih di depan. Ini Ibu bagikan LKPD-nya, sekaligus kalian kerjakan nanti, digunakan waktu sebagus mungkin mengerjakannya.
mau diisi. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Akademi Futsal. Teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Di video sebelumnya, kita sudah membahas jaringan meristem dan dewasa berdasarkan struktur, jenis, dan fungsi jaringan. Nah, kita tahu seperti halnya hewan dan manusia, tumbuhan juga memiliki organ. Organ pada tumbuhan merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi tertentu, membentuk akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jadi, di video kali ini kita akan membahas jaringan pada organ tumbuhan. Akar tumbuhan berasal dari akar lembaga atau radikula. Pada tumbuhan dikotil, akar lembaga tumbuh menjadi akar tunggang, sedangkan pada monokotil, akar tumbuh menjadi akar serabut. Akar lembaga berkembang dari meristem apikal yang dilindungi kalitra atau turun akar. Pembelahan meristem apikal akan membentuk zona pembelahan, kepanjangan, pematangan, dan diferensiasi hingga terbentuk tunas akar. Organ akar pada tumbuhan disusun oleh jaringan-jaringan berikut. Dari luar ke dalam terdapat jaringan epidermis, korteks, endodermis, perisikel, floem, dan xilem. Pada bagian ujung akar terdapat turun akar dan meristem apikal. Mana itu ya? Nah, langsung atur Marco. Ini nomor 1, ini nomor 2. Di buku ada kan? Udah ada kita. Apa isinya? Langsung atur ya. Langsung diatur siapa yang bekerja dalam Emilia yang kerja. Kasih si Real siapa yang tidur ini? Ridwan sakit. Kalau sakit tutup aja. Waktu untuk berdiskusi sudah siap, maka sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi. Untuk kelompok Andre dan teman-temannya, Ibu persilahkan ke depan, silahkan. Boleh digunakan media. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dahulu. Saya Marco. Jadi di sini saya akan silakan Ibu untuk menjawab soal dari nomor 1, 2, dan 3. Di sini saya akan katakan bahwa itu macam meristem dan apikal. Ciri strukturnya itu begini, jaringan penerimaan protoplasma, lokasinya di ujung atau pucuk, lokasinya Baik, saya akan bertanya, mengapa jaringan meristem masih aktif membelah? Nah, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Yang lain? Baiklah, Joshua. Bunga akan membentuk Berdiri kau Joshua, oke? Penting. bunga akan membentuk buah dari biji setelah mengalami proses. Nah, itu buah dan biji itu terjadi karena adanya hasil perkawinan antara sel sperma yaitu sari dan sel betina yaitu sel telur yaitu putih, dan terjadilah buah dan biji. Atau yang disebut dengan istilah penyerbukan. Silakan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah satu kata, mohon dimaafkan. Terima Oke, kasih. silakan tepuk tangan. Selamat pagi teman-teman. Baik. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil yang kami dapatkan. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andres Saputra. Nama saya Adi Masfian. Baik,
Baiklah, soal diskusi pertama akan dibacakan oleh Roni. Satu Afrika, terima kasih. Untuk atau ujuk. Baiklah, kesimpulan yang kami dapatkan adalah jaringan tumbuhan memiliki banyak jaringan berbeda serta fungsinya masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silahkan kalau ada yang mau ditanya. Ada yang bertanya? Berarti jelas semua ya. Silakan. Bagian akar yang berfungsi dalam memperluas bidang penyerapan air dan garam mineral apa? Ulang. Bagian akar yang berfungsi dalam memperluas bidang penyerapan air dan garam mineral. Nah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Baik, karena sudah kita lakukan presentasi, maka hari ini saat ini kita akan menyimpulkan atau memberikan kesimpulan materi yang kamu dapat. Apa saja poin-poin yang kamu dapat, dan silahkan berbagi ke temannya. Ada yang bisa menyimpulkan, memberikan kesimpulan? Silahkan Paulus. Saya akan berbagi tentang kesimpulan Andre bahwa jaringan bersistem dan jaringan permanen memiliki perbedaan, yaitu bersistem aktif membelah dan jaringan permanen tidak aktif membelah. Iya, bagus. Untuk menambahkan jawabannya si kelompok 4 tadi, mengapa meristem itu masih membelah? Sama halnya ketika kamu masih bayi, meristem itu jaringan yang masih muda. Jadi kalau masih muda nakku, tetap dia membelah untuk apa? Supaya menjadi lebih dewasa, supaya menjadi lebih matang. Ketika dewasa, oke. Apa fungsi dari floem? Menyebarkan hasil foto. Fungsi dari silem. Oke, baik. Itu dia kesimpulan yang kita dapat hari ini. Nah, supaya pengetahuanmu lebih lengkap dan lebih jelas, silahkan kamu kerjakan soal berikut ini. Oke, baik, demikian pertemuan kita hari ini. Pertemuan selanjutnya besok kita akan melakukan praktikum. Alat dan bahan yang perlu dibawa: silet, bukan cutter ya. Silet, kemudian aqua gelas, aqua cupnya 1, kemudian tisu, tanaman cabai mulai dari akar sampai ke ujungnya, yang kecil seginilah. 1 lagi jagung, kalau enggak talas. Ya, baik. Selamat pagi.